Oke guys, selamat datang di Itu Barel buram banget Talk. kayak kamera puncak, bisa tolong dibersihkan enggak sih? Nggak apa-apa. Itu Selamat. ada debunya kayaknya tuh. Apa Ini udah mulai udah no komplain. Ini jelek banget. nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki. Kita lakukan dulu. Nanti kita improvisasi ya. Selamat datang di Barel Talk edisi kedua. Kali ini kita akan membahas tentang voluntary hardship yang coba untuk kita asah lebih lanjut secara mungkin seperti tujuan kita ya, untuk barel yang lebih intelektual. Asik, barel yang lebih intelektual ya. Kita akan diskusi tentang perang dan prajurit. Oke. Kita mulai dari kalimatnya Nietzsche dalam Zarathustra tentang perang dan prajurit halaman 103. Oke ya. Kita tidak hendak diampuni oleh musuh terbaik kita, juga tidak oleh mereka yang kita kasihi di hati kita. Maka biar aku katakan padamu kebenaran. Sahabatku, dalam peperangan aku kasih engkau sejak dari lubuk hatiku. Aku selalu bersetuju denganmu, tetapi selalu pula aku jadi musuh terberatmu. Maka biar aku katakan padamu kebenaran. Aku paham kebencian dan kecemburuan di hatimu. Kau tak cukup besar untuk tidak benci dan cemburu. Maka berbesar dirilah agar tidak malu olehnya. Dan kalau engkau tidak menjadi resi pengetahuan, setidaknya jadilah pejuangnya. Sebab mereka sahabat dan perintis keresian semacam itu. Aku melihat banyak serdadu. Kalau saja aku dapat melihat banyak prajurit, mereka kenakan apa yang disebut seragam. Mudah-mudahan apa yang mereka tutupi dengannya tidak seragam juga. Kalian mesti menjadi orang-orang yang selalu mencari musuh seperti itu. Mencari musuh untuk dirimu. Dan bagi beberapa di antaramu ada kebencian pada pandangan pertama. Kalian mestinya mencari musuh. Kalian mestinya mengobarkan peperangan. Kalian perang demi pendapat-pendapat kalian. Dan jika pendapat kalian dikalahkan, kejujuran kalian tentu masih menyerukan kemenangan. Kalian mestinya mencintai kedamaian sebagai alat menuju perang-perang baru. Dan mencintai damai yang singkat lebih dari yang panjang. Aku tidak menyuruh kalian bekerja, tapi berperang. Aku tak menyuruhmu berdamai, tapi memenangkan. Mudah-mudahan kerja kalian menjadi sebuah pertempuran. Mudah-mudahan damaimu menjadi sebuah kemenangan. Orang dapat duduk tenang hanya kalau ia punya panah dan busurnya. Kalau tidak, ia akan membual dan bertengkar. Semoga damaimu adalah kemenangan. Kalian bilang tujuan yang baik adalah yang menghalalkan perang. Aku katakan padamu, perang yang baik yang menghalalkan setiap tujuan. Perang dan nyali telah menghasilkan banyak hal-hal besar ketimbang kedermawanan. Bukan belas kasih, tapi keberanianmu lah yang menyelamatkan kaum Malang hingga hari ini. Apa baik itu? Kalian bertanya. Bernyali adalah baik. Biarkan darah-darah kecil berkata. Menjadi baik adalah menjadi apa saja yang manis dan pada saat yang sama menyentuh perasaan. Mereka namai kalian tak berperasaan, tapi hatimu benar. Aku mencintai kesederhanaan dalam kebaikan hatimu. Kalian malu akan luapan kalian, sedang yang lain malu akan surut mereka. Jelekkah kamu? Biar saja. Sahabatku, kenakan sublimanmu sebagai baju mantel kejelekan itu. Dan kalau jiwamu tumbuh besar, ia menjadi angkuh, maka timbullah kejahatan kesublimanmu. Aku mengenal kalian. Dalam kejahatan si angkuh dan si lemah berjumpa. Tapi mereka saling salah paham. Aku kenal kalian. Kalian boleh punya musuh-musuh yang kalian benci, tapi jangan musuh yang kalian hina. Kalian harus bangga akan musuh kalian, maka keberhasilan musuh kalian adalah keberhasilan kalian pula. Membangkang itu memperlihatkan kemuliaan orang budak. Biarlah kemuliaan memperlihatkan dirinya dalam mematuhi. Biarlah perintahmu berupa kepatuhan. Bagi prajurit yang baik, engkau harus terdengar lebih enak ketimbang aku hendak. Apapun yang kasih bagimu, mula-mula engkau perintahkan dirimu. Biarlah cintamu terhadap kehidupan menjadi cinta harapanmu tertinggi. Dan biarkan harapan tertinggimu menjadi gagasan tertinggi dalam kehidupan. Tapi kalian mesti membiarkan aku memuji gagasan tertinggi kalian.
yakni manusia itu sesuatu yang harus diatasi. Demikianlah jalan kehidupan dalam kepatuhan dan peperangan. Apa manfaatnya hidup yang panjang? Prajurit apa yang ingin diselamatkan? Aku tidak ingin menyelamatkan engkau. Aku mencintaimu dari lubuk hati, sahabat-sahabatku dalam perang. Demikianlah kata Zarathustra. Mungkin tentang voluntary hardship, kita lihat itu sebagai kondisi damai ya. Jadi kondisi damai itu seperti halnya air yang tenang. Itu bukan mematikan, tapi air yang tergenang gitu kan. Air yang tergenang itu banyak nyamuknya. Menurutku di sisi lain kita butuh peperangan. Maksudnya peperangan itu sesuatu yang benar-benar ingin kita perjuangkan. Mungkin itu dari jawabannya aku. That's why kenapa kita tuh harus ada yang namanya voluntary hardship. Karena air yang tergenang itu kan berbahaya kan. Banyak nyamuknya. Akan menimbulkan penyakit kan. Oke. Maka dia harus dibuat mengalir tuh. Oke. Ya kan? Biar dia tuh tidak berbahaya. Nah, sama seperti halnya otak. Otak yang tidak terstimulasi, otak yang tidak digunakan, jadi akan rusak tuh. Oke. Dia pasti akan rusak. Kenapa dia rusak? Karena otak itu diciptakan itu untuk bertahan pada sesuatu yang sulit. Itu fungsi otak tuh. Hari ini kita tidak pernah mendapati kondisi-kondisi sulit gitu kan untuk otak kita berpikir. Apalagi hari ini udah ada teknologi gitu kan yang namanya AI gitu. Kalau kata teman saya itu namanya Jos, dia orang Papua. Oke. Jos bilang gini, "Bang, kalau AI itu membuat kita berhutang di masa depan." Loh, kenapa Jos? Iya, kita hutang intelektual di masa depan. Maksud dari hutang intelektual tuh kayak gimana nih, Mas Afif? Hutang intelektual kayak ibarat kita memerlukan sesuatu, Oke. kita anggaplah kita butuh uang. Oke. Kita ambil uang itu dari berangkas, ya kan? Yang itu bukan punya kita, dan nanti kita harus dipaksa untuk membayar itu semua gitu kan. Dan bentuk pembayaran seperti apa sih yang mungkin kita lakukan terhadap kondisi kehutangan kita gitu? Apa yang kita ambil dari AI dan apa yang akan kita berikan ke AI dalam bentuk kehutangan itu? ya karena ketika kita terbiasa menggunakan AI, kita pakai AI ini untuk membayar utang pikiran kita hari ini, di masa depan kita tidak akan memiliki kemampuan tuh untuk berpikir lagi tuh, sehingga kita harus membayar itu semua dengan harga tuh. Oke, jadi menurut paham nggak? Ya paham. Ya, jadi apa yang kita pakai hari ini dari AI itu akan membuat kita di masa depan itu tidak memiliki apa-apa. Itu yang namanya disebut hutang intelektual tuh. Oke. Tapi di sisi lain mungkin aku akan coba bedah ini dalam kerangka Heideggerian di dalam Theosity. Ini salah satu buku bukan favoritnya, salah satu buku pertama yang dibaca oleh Dante. Theosity, Questioning of Concerning in Technology, karya Heidegger. Dia mengatakan ya bahwa teknologi itu selalu memiliki dua posisi. Yang pertama itu dia present at hand atau sebutannya itu to handen. Yang kedua present at hand atau yang disebutnya itu for handen. Sama yang kedua itu ready for hand atau yang disebutnya itu sebagai to handen itu. For handen itu kita mengandaikan bahwa teknologi itu sebagai salah satu kebertumbuhan kita gitu. Di sisi lain, teknologi juga bisa sebuah kacamata ya. Kayak misalkan orang yang matanya itu kena minus atau kena plus, tidak bisa melihat secara jelas dari apa yang kita amati, misalkan dia itu naskah atau teks, itu dia kan butuh kacamata ya untuk melakukan hal itu kan. Nah, fungsi dari teknologi itu kan juga menyingkapkan realitas dari apa yang dia baca gitu. Jadi orang harus memakai kacamata yang kena min untuk ngebaca sebuah teks
supaya dia lebih bisa terbaca melalui kacamata tadi itu. Menurutku itu yang disebut sebagai cuhanden. AI juga menurutku juga seperti itu ya. Gimana AI dalam artian dia juga bisa cuhanden ya, sebagai kebertubuhan kita untuk menyingkapkan sesuatu supaya itu lebih jelas. Misalkan kalau kita membaca karyanya Zarathustra, misalkan kita membaca itu terlalu lama karena bukunya tebal, mungkin kita minta si ChatGPT untuk merangkumkan karya-karya dalam naskah-naskah di dalam Zarathustra gitu kan. Artinya teknologi itu juga membantu kita untuk menyingkapkan realitas gitu, tentang kebenaran yang muncul dari teks yang kita terima gitu. In other words, di sisi ini teknologi AI menurutku oke. Karena semakin kita menggunakan AI, artinya semakin banyak realitas yang terbuka kan. Artinya kita bisa berdialektik antar logik-logik yang pernah kita bangun melalui alat-alat yang menyingkapi itu gitu. Seperti contoh kayak gini. Andaikan kita tidak menemukan mikroskop, kita nggak akan tahu berapa ukuran sel dalam sebuah bakteri kayak gitu kan. Itu kan juga salah satu bentuk penyingkapan ya, teknologi sebagai sebagai cuhanden untuk menyingkapkan sebuah realitas ya, kebertubuhan kita gitu. Kalau kita menggunakan AI itu membunuh pikiran kita, itu mungkin bisa terjadi. Tapi ketika dia itu datang sebagai sesuatu yang ngebatasi pikiran kita gitu, contohnya adalah justifikasi gitu kan. Justifikasi kan membuat kita itu bebal atau lebih banal terhadap realitas yang baru. Menurutku, aku setuju bahwa AI mungkin bisa membuat seseorang itu menjadi lebih banal ketika orang yang menggunakan AI itu tidak bisa untuk berpikir kritis. Tapi apakah selalu ChatGPT itu membuat seseorang itu menjadi tidak lebih kritis ya? Jadi apa-apa tuh melulu semua yang menggunakan AI itu menjadi orang yang pikirannya jadi rusak. Menurutku itu juga belum tentu gitu. Karena selama orang yang menggunakan AI-nya itu kritis, ya menurutku itu it's okay gitu. Kerusakan terbesar manusia itu dimulai dari dibuatnya mesin ketik, mesin cetak. Oke. Bisa dicek lagi sejarahnya. Kenapa? Nanti dicek aja lagi sejarahnya kan. Oke. Saya ngebuka pintunya nanti biar Mas Ajis baca. Oke. Kenapa mesin cetak itu manusia itu lebih rusak gitu? Manusia itu cenderung lupa terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan dari apa yang telah dia buat, ya kan? Oke. Kalau misalnya orang itu dulu itu ketika seorang ilmuwan muslimin itu membuat rumusan algoritma, rumusan matematika, itu digunakan untuk sebatas dia tuh bisa membantu dia dalam beribadah. Oke Ya. Tapi hari ini teknologi dibuat tanpa mempertimbangkan kerusakan yang muncul saat teknologi itu dibuat, diimplementasikan. ya. Nah itu kadang sering banget lupa, jadi dia hanya dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat, ya kan. Kayak misalnya dulu ketika kendaraan bermotor itu belum diciptakan, bumi itu lapisan ozon itu tidak serusak hari ini kan. Oke. Cuman atas nama kemajuan, atas nama kemudahan itu diciptakan, tapi kita lupa memperhatikan kerusakan tersebut. Dan sama hari ini
ketika dulu kenapa ilmuwan muslim itu nggak menciptakan kendaraan bermotor dari bahan bakar bensin, ya, karena dia tahu ketika itu diciptakan dampaknya itu akan merusak manusia tuh. Nggak ada yang muslim melakukan riset ke dalam mesin itu. Siapa ilmuwan muslim yang meriset tentang combustion ini? Nggak ada, Pak. Combustion kan munculnya di Scottish ini kan, si siapa James Watt kan di tahun 1800-an ya, mesin kan 1800-an kan. James Watt itu Okay. itu cuma yang merumuskan bendanya tuh. Tapi rumusan angka-angkanya dia dapat dari siapa? Dari ilmuwan muslim. Oke. Nah, Tapi in other words menurutku kemajuan itu memang sebuah trade off ya. Seperti halnya air gitu kan, dia mengalir dari atas ke bawah. Tapi di sisi lain pertumbuhan. Nah, kita lihat ya. Pertumbuhan, setiap orang kan mengalami fase anak, dewasa, remaja, dewasa, dan kawan-kawan. Ya, itu di sisi lain dia hidup menjadi lebih lama. tapi dalam kondisi tetap bodoh, anak bodoh, dewasa bodoh, orang tua bodoh. Oke. Tapi di sisi lain dia juga mengambil resiko bahwa sel-sel yang ada di dalam tubuhnya itu kan mengalami penuaan kan. Maksudnya dia akan mengalami menuju kematian gitu. Being toward death. Ada menuju kematian gitu. Dan menurutku itu juga bagian resiko dari hidup gitu. Orang dari anak tumbuh menjadi dewasa, menjadi ini, sel-selnya kan akan menjadi tua, menjadi sel mati dan kawan-kawan gitu. Menurutku pertumbuhan memang selalu membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Apakah menurut secara biologis kematian sel itu buruk buat manusia? Tergantung. Bisa jadi itu negatif, bisa jadi itu positif. Menurutku begitu juga teknologi ya. Dari awalnya anak-anak yang kita tidak perlu untuk melakukan naik motor, kemudian dia remaja, kemudian dia dewasa, dia naik motor. Itu ada cost yang dibayar untuk tumbuh. Dan menurutku apa yang kita bayarkan untuk tumbuh ya itu menunjukkan bahwa hidup itu worth it gitu. Jadi Tahu dari mana worth it? karena kita membayar itu gitu Ya, kita membayar terus yang kita dapat apa nih kan ada kalimat worth it ya. Berarti kan ada transaksi nih, kita tumbuh untuk tumbuh. Jadi tumbuh, definisinya tumbuh apa? Definisinya tumbuh. misal kita misal anak Dude, anak hukum UI, dia membayar sesuatu untuk sekolah di UI gitu kan dengan sejumlah nominal tertentu. Karena di dalam perspektifnya Dude dan orang tuanya, mungkin dia akan Dude dong. Kan yang ada di sini masa nah, itu kan ada perspektif bahwa dia mau membayar sesuatu supaya anaknya itu untuk tumbuh melalui struktur kurikulum melalui pendidikan di Universitas Indonesia Itu gitu cita-cita. kan. Cita-cita. Iya. Kalau worth it yang tadi. Halo, Abdi. Yang itu harus divalidasi ke Dude langsung. Kita nggak bisa langsung bilang itu worth it kalau kita belum validasi. Kalau tadi Mas Aziz bilang itu cita-cita. Oke. Ketika orang tua tuh berharap membayar sejumlah uang untuk menyekolahkan anaknya agar mendapat kurikulum agar terbaik, ya agar dia tumbuh itu cita-cita. dalam struktur pendidikan UI gitu kan. ya itu belum bisa dikatakan worth it. Itu masih dalam cita-cita tuh. Tapi dalam pikirannya orang tua, kalau mereka nggak menilai bahwa pendidikan di UI itu sebagai sesuatu yang nggak worth it, maka orang tua Dude itu nggak akan menyekolahkan Dude di UI misalkan. Mungkin dia akan menyekolahkannya dia di tempat-tempat yang lain. Iya. Menurutku, Tapi itu masih cita-cita disebutnya, belum dikategorikan sebagai worth it tuh. Worth it itu oke. ya kan transaksional kita sama orang atau sama sesuatu. Ya kan, ketika kita tuh merasa itu semua tuh tidak merugikan kita tuh, dan itu harus divalidasi ke orangnya langsung. Kita nggak bisa ngukur cita-cita itu sebagai sesuatu yang worth it tuh.
ya kan? Kecuali kita langsung tanya apakah kamu kuliah di sini memberikan kau bertumbuh atau tidak. Oh iya, nah ketika dia bilang iya baru itu bisa dikatakan worth it. In other example, yaitu dalam posisi kita beragama misalkan, seseorang memilih agama tertentu karena dia pengen mendapatkan surga misalkan. Itu kan ada harapan bahwa ketika misalkan seseorang orang tuanya Mas Hafiz misalkan kepengen membuat Mas Hafiz itu beragama dengan Islam melalui hidup dalam struktur-struktur masyarakat Muslim, ada kecenderungan bahwa dalam pikirannya orang tua Mas Hafiz, Islam itu cukup worth it untuk ditumbuhkan Mas Hafiz untuk tumbuh dalam lingkungan yang Muslim gitu. Menurutku nggak sesimpel itu, karena ketika cita-cita orang tua itu pengen kita masuk surga, itu worth it-nya di mana? Bentuk worth it-nya di mana? Masuk surga bentuk worth it-nya di mana? Ini pertanyaan. Iya. Ibu, berarti menurut Mas Hafiz masuk surga nggak worth it? Kan kita belum masuk surga, kita nggak bisa dong. That's it. Ada cost yang dibayar oleh Mas Hafiz bukan dalam beragama maksudnya Islam gini, misalkan. Yang tadi dibilang cita-cita itu kan Mas Ajis analoginya ketika orang tua saya menjadikan saya sebagai seorang Muslim, biar saya masuk surga. Nah, itu belum bisa dikatakan worth it. Worth it itu ketika orang tua saya mengajarkan saya sholat, beragama. Dengan sholat ini adalah alat untuk engkau menghadapi kerasnya dunia. Nah, jadi sholat itu sendiri itu kan bagian dari cost. Tapi tidak bisa dikatakan dengan dia berislam itu untuk masuk surga. Nah, reasonnya kan nanti pasti bakal beda. Worth it itu ketika kita udah mendapatkannya tuh. Menurutku mirip dengan gagasan Dude masuk ke dalam pendidikan di UI ketika dia dikuliahkan melalui sistem kurikulum hukumnya UI. Dia akan itu seperti sholatnya dalam Islam gitu, dia hadir, dia absen dalam rutinitas yang tiap hari Senin sampai Jumat dia harus masuk kelas yang ketemu sama imamnya misalkan, dosennya gitu kan. Bukan. Itu masih saya mengkategorikan itu masih cita-cita. Kalau worth it tuh begini. Ya cita-cita dalam dia beragama sendiri juga bercita-cita dia masuk surga kan? Tidak. Oke. Jadi gini. Kita itu kan kesalahan kita nih ya dalam beragama itu kita selalu memulai beragama itu dalam ritual, sisi ritualitas. Kita berritual, berpenampilan. Ya. Sedangkan Islam itu masuk pertama kali dari apa? Dari segi pemikiran gitu kan. Yang selalu dibawa itu adalah cara-cara berpikirnya tuh. Jadi bukan cara-cara ritualitasnya, surga dan nerakanya itu belakangan tuh. Tapi yang dikritik saat itu adalah pola pikir tuh masyarakat. Apa lu nggak tahu yang lu lakuin ini tuh salah? Coba deh lu mikir, emang dia bisa memberikan lu manfaat? Nah, gitu. Itu sejarah awal Islam itu ada tuh masuk tuh kan. Nabi itu nggak bahkan sholat aja itu di tahun keberapa tuh? Isra Mi'raj tuh tahun 11. Jadi itu kalau kita bicara masalah ritualitas agama itu nggak make sense. Paham nggak? Jadi sebetulnya agama itu wadah untuk kita tuh mengembangkan pikiran-pikiran kita. Cuman seperti halnya juga universitas yang wadah untuk mengembangkan. Nah, kalau Mas Ajis tanya ke saya, apakah Islam itu worth it? Saya bisa jawab worth it. Kalau Mas Ajis tanya ke saya, kalau Mas Ajis tanya ke orang tua saya, itu nggak bisa tuh karena cita-cita orang tua saya beragama biar masuk surga. Itu dua hal yang berbeda kan? Beda dong. Jelas. Nah itu maksud saya. Beda tuh. Kita kembali ke tadi hardship voluntary hardship gitu ya. Menurut Mas Hafiz, AI itu mengakibatkan mungkin sebutannya bahasa sekarangnya itu hutang intelektual kalau kata Jos. Saya suka istilah hutang intelektual gitu ya. Suatu saat
sebenarnya apa sih yang akan dibayar sama kita ketika kita berhutang pada AI di masa depan? Nah, itu kan pertanyaan bagus banget tuh. Ketika kita sering pakai AI, terus nanti kita bayarnya gimana? Ya kan? Apa yang harus kita bayar? Apa yang harus kita bayar ya kan? Ya katanya hutang intelektual kan? Hutang intelektual betul. Jadi ketika misalnya anggaplah kita nih anak hukum nih, kita setiap nugas kita pakai AI. Ya, apa AI, oke. Nanti saat kita masuk ke kehidupan ke step berikutnya, masuk ke pekerjaan, dunia kerja, ya kan, kita membutuhkan sesuatu untuk dikerjakan, terus kita nggak paham dengan apa yang kita kerjakan, itu kan itu akibat dari hutang intelektual yang harus kita bayar. Kita jadi tidak tahu apa-apa. Tapi mungkin nggak sih kemungkinan di kehidupan yang berikutnya AI itu kan jadi lebih canggih ya, seperti halnya kacamata gitu, apa namanya, ketika kacamata yang zaman dahulu lensanya itu dibangun, ditempa melalui proses yang panjang, yang rumit, cost-nya jadi lebih mahal gitu kan, otomatis jumlah kacamata itu jadi terbatas. Nah kalau aja, sekarang kan jumlahnya gini, jadi saya pakai analogi yang lebih gampang aja ya. Saya pakai analogi yang lebih gampang, jangan AI. Kendaraan. Utang apa yang akan nanti kita bayar saat kita tuh sering menggunakan kendaraan? Ya, bensin kalau bukan, ya otomatis kesehatan kita menurun. Kalau kita apa-apa naik motor, dekat naik motor, jauh naik motor, kemudian badan kita tidak aktif bergerak, otomatis di masa yang akan datang kita harus membayar itu semua dengan apa? Dengan sendi kita yang kering, dengan otot kita yang lemah, dengan tulang kita yang rapuh. Nah itu yang saya maksud, itu hutang yang harus dibayar. Karena di masa muda kita tidak pernah bergerak dan selalu menggunakan kendaraan tuh. Contoh, maka voluntary hardship yang harus dilakukan, maka kita harus berangkat berlari di UI atau kita harus pergi ke gym sekedar untuk menjaga fisik kita tuh biar tetap dia tidak rusak. Tapi dari kata secara literal ya, kata worth it sendiri kan artinya juga berharga gitu kan. Berharga dalam secara terminologis bahasa itu kan juga berarti menunjukkan ada harganya gitu kan. Ada sebuah cost yang perlu dibayar untuk melakukan itu gitu. Menurutku sah-sah saja kalau misalkan seseorang kepengen mendapatkan sesuatu dengan membayar kesehatannya mereka gitu. Karena menurutku tapi apakah itu ketika ada harga yang harus bayar dengan apa yang kita dapat, apa tadi ya, kalau misalnya bukan efek samping, apa ya nyebutnya ya, mungkin aku contohin dulu ya, perang revolusi Prancis gitu kan. Revolusi Prancis itu dibayar dengan harga rakyat, kematian rakyat Prancis di zaman itu kan dengan nyawa ya kan. Menurutku di dunia ini juga ada sebuah transaksi yang sifatnya itu irasional gitu ya. Sebenarnya apa sih, kenapa seseorang itu rela bahkan untuk mengorbankan nyawa untuk dapatkan kebebasannya gitu di dalam revolusi Prancis, liberté, égalité dan fraternité gitu kan. Menurutku di sisi itu kita lihat bahwa transaksi itu sifatnya itu fluid. Bahkan nyawa sendiri itu ada orang yang rela untuk mempertaruhkan nyawanya untuk kebebasannya gitu di revolusi Prancis, atau bahkan di era-era zaman Muslim gitu kan, orang dengan rela untuk mengorbankan nyawanya untuk membela agama gitu. Itu kan itu kan lebih dari kata kesehatan. Itu kan masalah cara aja sih. Masalah cara kita yang kurang pintar ketika kita harus membayar sebuah kebebasan dengan nyawa. Kebebasan itu bisa dibayar tanpa harus dengan nyawa. Nabi Muhammad berperang atas nama Islam, peperangan sendiri kan pertaruhan dengan nyawa kan. Tapi Nabi juga mengatakan bahwa saya itu sebenarnya nggak suka banget perang, dan banyak
kegiatan-kegiatan militer itu yang tidak perang fisik. Fatu Mekah lah, contoh kemenangan terbesar Fatu Mekah. Ada pertumpahan darah di situ? Nggak ada. Nggak ada, Nabi masuk dengan damai kok ke Mekah. Ada pertumpahan darah di Mekah. Nah itu yang tadi saya Perang bilang. Badar. Ya itu cuma cara yang tadi saya bilang ketika harus menumpahkan darah. Ya itu memang untuk beberapa case itu diperlukan, tapi kita cuma harus lebih cerdas memilih cara kita untuk menukar kebebasan tanpa harus dengan nyawa. Contoh aja kan kemenangan terbesar kalau misalnya tadi bawa Nabi Muhammad, ya kemenangan terbesar itu ya di Fatu Mekah. Di Fatu Mekah itu tanpa adanya pertumpahan darah, masuk dengan damai. Oke, kita lihat lagi ya. Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tidak menyebarkan agama Islam, dia diiming-imingi oleh kafir Quraisy itu menjadi raja, menjadi pemimpin di tempat mereka gitu kan, dibuja-buja sama ini ya. Tapi dia juga memilih sesuatu yang lain, jalan yang baru, yaitu melalui path-nya dia, melalui ajaran agama Islam. Nah, menurutku di situ ada sesuatu yang menurutku irasional di dalam manusia, yang bagi manusia itu sendiri tuh juga worth it untuk dikerjakan ya. Menurutku sah-sah saja seseorang menukarkan hal, entah itu kesehatan, entah apa, untuk sesuatu yang bahkan untuk sesuatu hal yang irasional itu sendiri gitu, Pak. Ini bukan soal sah-sah aja, ini lebih ke mengurangi, mereduce ya. Kalau kita pakai kendaraan mobil listrik hari ini kan itu untuk mengurangi karbon dioksida kan. Oke. Nah, itu cuman cara aja, kayak kalau misalnya bilang peperangan, berapa orang yang pernah Nabi bunuh di dalam peperangan? Coba jawab. Nggak tahu. Ya, dalam jualan peperangan banyak ini, kira-kira gambaran Mas Ajis, kira-kira Nabi bunuh berapa orang nih sepanjang peperangan ini? Nggak tahu. Nabi cuma bunuh 1 orang. Itu pun karena Nabi terdesak. Satu orang yang dibunuh Nabi dalam peperangan itu cuma 1 orang di perang Uhud. Tapi Umar bin Khattab yang beragama Muslim, yang digaung-gaung sama orang Muslim juga, menurutku kalau harga pengorbanan dari nilai yang dalam tanda kutip itu sebagai sesuatu yang realitas, rasio yang melampaui rasio itu kan, atau dalam sisi lain itu irasional, itu it's okay menurutku, nggak masalah tapi juga. coba lihat urutannya deh. Menurutku justru karena Nabi Muhammad itu mengesahkan sebuah peperangan gitu kan, itu menunjukkan bahwa hidup itu worth it untuk dijalani bahkan melalui peperangan itu sendiri gitu. Balik lagi, saya selalu bilang kalau misalnya apa ya, kita tuh cara kita tuh berpikir tuh kayaknya kita perlu mencari banyak opsi gitu kan dalam kita menentukan satu pilihan. Muslimin sebelum memerangi satu kaum itu nggak mungkin pasukan yang dikirim, pasti selalu dikirim utusan. Mau masuk Islam enggak? Kalau nggak mau bayar fidyah, mau bayar ini enggak, uang. Kalau nggak mau juga baru kita perang. Muslimin nggak ucuk-ucuk masuk satu wilayah untuk memerangi satu kota atau kalau dia nggak masuk Islam. Nah itu kan menunjukkan ada sebuah transaksi kan. Anda mau masuk saya atau enggak? Kalau enggak, nah itu kan ada negosiasi Nah kan. itu maksudnya saya bilang, Negosiasi. nggak langsung kita tuh pakai nyawa. Nyawa. Nggak langsung kita pakai AI gitu. Nggak langsung kita harus numpahin darah. Tadi Mas Ajis bilang ketika revolusi Prancis itu, menurut Mas Ajis itu nyawa itu dibayar untuk satu kebebasan itu worth it. Menurut saya nggak worth it, karena nggak ada sesuatu di muka bumi itu yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Bahkan untuk kebebasan pun, cuma cara kita aja yang selalu salah. Datang nawarin mau masuk Islam nggak mungkin tiba-tiba Nabi tuh ngirim pasukan perang ke sana, nggak mungkin. Kalau dia tidak mau dan tidak mau beragama Islam dan tidak mau membayar fidyah, akan ada pertumpahan darah kan. Otomatis itu juga menegasikan bahwa nyawa si orang Muslim itu tidak lebih berharga daripada
tersebarnya agama Islam kan bagi Nabi Muhammad. Nah, tapi yang saya pengen sorot banget itu adalah urutannya loh. Jadi negosiasi urutannya tuh. Sekalipun ada proses negosiasi kan itu juga menunjukkan adanya sebuah transaksi kan, ada transaksi nyawa di sana. Mas Ajis tahu nggak waktu muslimin itu berangkat ke Tabuk. Oke. Itu kan itu akan berhadapan sama Romawi ya. Oke. Imperium besar saat itu Romawi. Tapi itu nggak terjadi peperangan di situ. Karena apa? Karena pasukan Romawi itu pergi tuh meninggalkan daerah peperangan. Itu maksud saya muslimin itu tidak hanya sekedar membangun militer, tapi muslimin itu banyak kalau Mas Ajis tahu itu ada namanya Mus'ab bin Umair, itu adalah delegasinya Nabi atau apa, orang yang suka negosiator paling ulung. Itu yang dia itu bisa bernegosiasi dengan canggih. Pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan dibacakan, terus kemudian Belanda balik lagi, ada peperangan, tapi lihat bagaimana cara orang-orang Indonesia itu mengambil posisi di kancah internasional itu dengan negosiasi itu. Para negosiator itu datang ke negara-negara untuk mengakui Indonesia, dan itu yang elegan. Oke. Tuh. Tapi aku masih elegan. Menurutku hidup itu bermakna ketika kita melihat kematian gitu kan. Kita sehat itu berharga ketika kita merasakan sakit. Dekat itu berharga ketika kita melihat sesuatu yang jauh gitu. Menurutku dunia itu selalu bermakna ketika dia itu paradoks. Itu setuju, tapi kalau misalnya yang kita tadi bahas seperti halnya tumbuh tadi, kita mempertaruhkan kesehatan atau apa itu. Tapi tidak ada sesuatu hal pun yang berharga seharga nyawa manusia, bahkan untuk kebebasan sekalipun. Itu menurut Pak Hafiz ya. Oke. Tapi hukum kisos, hukum rajam itu menurutku itu sesuatu yang lain. Nah, itu beda konteks. Itu beda konteks. Kisos itu atau rajam itu kan bukan untuk menuntut kebebasan, tapi untuk mentertibkan. Beda tuh, itu udah jelas, ada beda case. Bukan karena tuntutan dia ingin bebas terus. Saya ingin di sini melakukan jam malam, terus kalau saya kalau ditolak saya akan dibunuh tadi. Enggak, itu beda case. Itu adalah bentuk penertiban tuh. Jadi nyawa itu berharga. Nyawa itu sangat berharga dong. Oke. Tapi Hana itu pernah datang ke Rocky terus nanya, Bang, hukum mati itu perlu nggak sih? Jawabanmu apa? Tergantung. Nah, kalau yang berharga ntar dulu. Oke. Jawaban itu nggak bisa mutlak berharga atau tidak berharga. Apa yang dia lakukan sampai dia dihukum mati? Berzina dengan orang kan terajam kan hukumannya kan mati kan? Ya, berzina dengan orang, tapi dan ada catatan kalau dia sudah sama-sama menikah. Iya. Iya kan, jadi nggak bisa sembarang orang berzina terus dirajam sampai mati. Bahkan Nabi pernah ada orang bilang, ya Rasulullah, saya telah berzina. Tahu, pergi Nabi memalingkan wajahnya. Dalam arti Nabi pengen hal-hal seperti ini itu dosa yang kau istighfari, kau mohonkan ampun gitu kan. Jangan kau menuntut rajam gitu. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu penuh kasih sayang juga. Tapi ketika dia sudah melakukan itu secara terang-terangan, orang yang sudah menikah, seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan seorang istri yang sudah memiliki laki-laki, kemudian dia berzina, karena itu adalah satu penyakit sosial, itu harus dihukum, dibunuh. Itu beda kasus sebenarnya, beda pembahasan. Jadi tapi kalau kita ngelihat itu sebagai nyawa yang berharga gitu kan dibanding sekarang gini, kayak pengedar narkoba. Artinya yang berharga di situ bukan bukan nyawa orang kan, tapi nilai-nilai Islam kan. Gini. Itu saya bilang itu beda kasus karena gini. Ketika orang menuntut kebebasan, ya kan, terus dihukum mati,
Oke. Itu nggak ini nggak apa ya nggak sebanding dengan nyawa. Tapi ketika ada orang yang melakukan kerusakan besar-besaran, kemudian menyebabkan banyak orang mati, terus orang ini nggak dibiarin gitu aja. Oke. Itu harus ada hukuman. Nah, itu beda. Jadi ini satu bentuk penertiban sosial. Kalau kebebasan itu kebebasan berekspresi, beda dong. Nggak bisa disamain itu, nggak apple to apple. Itu apple to buah kuldi itu. Oke, ini siapa nih? Ini Ana. dia kemana? Ini lagi bahas tentang hukuman mati. Death penalties. Ini lagi bahas death penalties. Ya, waktu itu kan lu pernah nanya kan, Bang, hukuman mati itu perlu nggak sih? Gue udah kasih jawabannya kan Dia pada bilang case-case tertentu. Tapi dia sendiri ngomong hukum apa? Hal yang paling berharga di dunia ini nyawa manusia. Betul, katanya. ya, Mas. Tapi gimana kalau misalnya orang ini udah melakukan kerusakan banyak dan membunuh banyak orang tuh, menyebabkan banyak korban? Oke. Tapi di sisi lain itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang berharga di ini tuh bukan yang manusia kan, tapi nilai sesuatu yang entah itu dari mana yang tadi rasional gitu kan. Tapi yang tadi dibahas awalnya itu kan soal revolusi Perancis. Jadi beda case. Nah, revolusi Prancis pun menunjukkan hal yang sama. Ketika seseorang melakukan revolusi Prancis kan berdarah kan, melalui sebuah peperangan yang menarik banyak nyawa untuk dipertaruhkan gitu kan. Di momen itu apa yang dia lakukan para pejuang revolusi Prancis itu meruntuhkan ego hidup dia untuk mendapatkan sesuatu yang disebut sebagai kebebasan gitu kan. Artinya ada sesuatu yang nilainya itu irasional yang membuat manusia itu bahkan melihat nyawa itu bukan sesuatu yang hal yang penting. Tapi di sisi itu orang yang mempertaruhkan nyawanya itu akan justru disitulah nyawa itu berharga gitu kan. Jadi hidup itu memang paradoks. Dia akan berharga ketika kita melihat negasinya, yaitu kematian gitu kan. Jadi gini, tadi kan pembahasannya itu kan perihal artinya yang revolusi Prancis. Tapi bentuk irasionalitas yang lain ketika menghasilkan korban jiwa, ya kan. Terus Mas Ajis bilang itu adalah sebuah harga yang harus dibayar. Oke. Ya kan. Menurut saya itu tadi kan saya udah bilang caranya salah. Kenapa dia nggak milih cara lain gitu kan? Dan terus Mas Ajis tiba-tiba bawa soal hukum kisos. Yang mana itu dua case yang beda. Yang satu untuk proses pentertiban, ya kan, pentertiban masyarakat. Yang satu itu kebebasan itu dari itu udah beda tuh. Itu nggak bisa disamain tuh. Jadi itu udah beda case. Nah, yang saya bilang masalah revolusi Prancis itu cuma caranya aja. Tadi saya bilang ada banyak jalan menuju Roma. Karena kebodohan kita pilih jalan yang di situ tuh ada singa tuh. Padahal ada 999 jalan. Ya mungkin aja di antara itu ada 10 jalan tuh yang jalannya tuh lancar. Oke. Caranya salah, cara. Ada sebuah cerita di dalam Death Penalties karya Derrida yang menceritakan tentang kematiannya Al-Hallaj. Tahu Al-Hallaj? Al-Hallaj tahu? Al-Hallaj kan dibunuh ketika dia mengklaim bahwa dirinya itu Tuhan kan. Anal Haq, Anal ini kasus ini kan sama kayak kasusnya Siti Jenar gitu kan. Ada momen ketika seseorang mengaku dirinya Tuhan, kemudian dia dihukumi mati oleh masyarakat di Timur Tengah di zaman itu gitu kan. Itu kan ada indikasi bahwa stigma tentang nilai-nilai keislaman, bahwa misalkan orang ini tuh padahal mengaku Tuhan kan hanya mengaku Tuhan itu. Mengaku Tuhan itu kan tidak, dampaknya apa coba? Nah, itu kan betul. Al-Hallaj itu. Betul. Ada irasionalitas yang
yang sebenarnya itu bahkan orang-orang itu mau menebusnya dengan pengorbanan nyawa. Contohnya adalah pengorbanan Kalau nyawanya itu- Al-Halaj tadi. Kalau Ya. itu saya paling kalau kayak Siti Jenar itu nangkapnya cuman mispersepsi aja. Mispersepsi. Nah kalau saya mengatakan di dalam Tapi mispersepsi sendiri itu kan menunjukkan bahwa dalam orang itu bahkan mau untuk mengorbankan nyawa untuk sesuatu hal-hal yang sifatnya itu irasional gitu. dia tidak bermaksud untuk mengorbankan nyawanya. Gak ada dia Waduh, bermaksud dia dengerin. dibunuh loh. Ya, itu berarti dengan sadar kan. oleh masyarakat. Dia kan dia Oke. tidak bermaksud bahwa saya mau mengatakan ini biar saya dibunuh. Enggak. Dia mengatakan itu coba. Misalnya Mas Ajis menganggap diri saya di dalam diri saya ada Tuhan di dalam diri saya dan saya adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Maksud Mas Ajis ketika mengatakan itu bukan untuk menentang masyarakat kemudian untuk dibunuh, tapi itu bentuk cinta bahwa benar di dalam tubuh saya itu ada ruh. Ruh ini bagian dari Tuhan. Maka Tuhan ada di dalam diri saya. Mungkin yang dimaksud Mas Ajis itu. Tapi mispersepsi masyarakat itu udah beda lagi nangkepnya. Ketika Mas Ajis bilang, wah dia mengaku di dalam diri ada Tuhan dan dia adalah Tuhan, ya itu otomatis sudah melakukan pertentangan lah. Tapi dia tidak bermaksud untuk dibunuh, gak ada maksud. Cuma Masyarakat mereka membunuh si orang ini kan ya mispersepsi. dengan argumen bahwa ini pelanggaran nilai-nilai keislaman. Nah, ini tuh udah sangat jelas sekali menunjukkan bahwa sesuatu nilai itu ternyata nilai keislaman itu lebih tinggi daripada nyawa manusia gitu kan di momen-momen itu. Kalau aku gitu, jadi menurutku sah-sah saja orang melakukan hal-hal yang irasional, membahayakan kesehatannya, orang yang membahayakan nyawanya aja dia lakukan gitu kan. Tapi saya yakin Siti Jenar ini itu tidak bermaksud untuk dia tuh ingin dibunuh tuh. Nah itu emang Mas Ajis tahu kalau dia tuh mengatakan itu supaya dia dibunuh? jelas enggak. Tapi masyarakat yang mengamini keislaman mereka itu kan sudah jelas dia melanggar aturan Islam. Si masyarakat itu beranggapan dia melanggar aturan Islam, dia harus dibunuh. Itu kan udah jelas barter ya, menukar nyawa dengan nilai-nilai keislaman. Iya, tapi irasional itu hanya bisa diukur oleh orang yang mengatakannya tuh. Ketika saya mengatakan saya ini Tuhan, saya kan tidak bermaksud biar saya itu dibunuh. Kita lupakan saya Siti Jenar atau si Al-Halaj tadi gitu. Tapi itu kan society kan, masyarakat yang masif gitu. Masyarakat banyak dan dia muslim. Jelas-jelas dia muslim dengan muslim yang banyak, artinya jumlahnya itu lebih banyak daripada jumlahnya si siapa tadi? Si Siti Jenar kan cuma satu orang gitu kan. Di momen itu masyarakat secara masif itu juga mengamini bahwa sesuatu yang irasional itu melampaui tentang nyawa itu sendiri itu. Masyarakat yang irasional itu sendiri itu masyarakat ya yang klaim gitu kan dalam jumlah yang banyak gitu. Artinya Terus? Nah itu kembali lagi dari pembicaraan kita tentang voluntary hardship gitu kan. Ternyata menurutku sesuatu yang sesuatu ketika kita menukarkan kesehatan kita pada sesuatu hal yang irasionalitas itu sah-sah saja, karena orang bahkan menukarkan nyawa seseorang orang lain untuk irasionalitas yang lain juga gitu. Kita tuh nggak tahu itu menjadi rasional atau tidak rasional tuh saat kita tuh belum membayar harganya. Makanya ada yang namanya kesadaran untuk voluntary hardship, supaya saya nanti nih tidak membayar harga yang terlalu mahal atas kemalasan saya, maka saya harus berolahraga hari ini. Itu kan bentuk rasionalitas tuh. Ya kan? Tapi menurutku hidup itu berharga kalau kita membayar itu dengan mahal gitu. Menurutku momen kita membayar sesuatu dengan mahal itu menunjukkan bahwa hidup itu berharga gitu. Nggak selalu.
Misalkan, selalu. misal ya, Nggak selalu. kita dapatkan cewek dengan membayar uang 5.000 dengan mendapatkan uang membayar itu dengan uang 500.000, itu kan berarti jangan apa ayam gitu kan. 5.000 dengan 500.000 itu pasti akan lebih berharga yang kita membayarnya dengan harga 500.000. Apalagi misalkan kita kepengen mendapatkan ayamnya itu dalam pertaruhan nyawa gitu kan. Lebih berharga, memang lebih berharga, tapi apakah lebih bernilai? Apakah ayam yang 500.000 itu? Harga kan tergantung dengan nilai kan. Enggak selalu. Hari ini enggak selalu. Ayam yang Mercedes beli seharga 500.000, oke, dia lebih berharga. Apakah dia lebih bernilai oleh ayam yang harganya cuma 50.000? Nih, Mas Hafiz coba bayar ayamnya Pade dengan harga 500.000 per potong dengan. Nah, nih, stop. Harga 500.000 itu harga. Ayamnya Pade itu nilai. Oke. Misalkan ya. Hah? Orang Oke, paham gitu? Terana. Beda tuh. Oke. Jadi kalau kita beli Kentucky dorong, Oke. gerobakan, dan seharga 500.000, harga 500.000 itu harganya. Nilainya itu ya Kentucky dorong tuh, Kentucky gerobakan tuh. Oke. Fungsinya buat apa? Misalnya cuma buat ganjal perut kita. Ya berarti kita nggak harus membayar harga 500.000. Kita harus bayar harga 10.000 aja cukup. Dengan nilai segitu. Jadi nggak selamanya sesuatu yang berharga itu lebih, apa tadi Mas Sis bilang? Harganya lebih tinggi. Harganya lebih tinggi itu berarti lebih, enggak juga. Itu Nggak harus. iya oke. Tapi aku setuju dengan aturan ekonomi ya, bahwa misalkan sesuatu yang berharga itu selalu perlu dibayar dengan harga yang tinggi gitu. Oke, satu nilai gini. Harga Mercedes-Benz relatif lebih mahal daripada harga Xenia gitu kan. Berharga, harganya lebih tinggi Mercedes, betul. Oke. Sekarang gini, Mas. Gini. Mas lagi naik ojek nih. Oke. Uangnya kurang 10.000. Oke. Kurang nih. Terus Mas Ajis bilang, Mas Hafiz, saya pinjem dong 10.000 buat saya bayar gojek. Oh, nggak ada Mas, saya besok saya kasih 100.000. Oke. 100.000 itu jauh lebih berharga kan, tapi tidak menjadi bernilai kalau dipakainya besok. Hari ini Mas Ajis cuma butuh 10.000, artinya 10.000 yang saya kasih sekarang itu lebih bernilai Oh, ini nih. dibanding 100.000 yang besok saya kasih tuh. Oke. Paham? Paham nggak tuh? Understood. Tapi ada momen yang aku setuju dengan kalimatnya Nietzsche gitu kan. Bahwa perang itu selalu menghasilkan peperangan itu selalu menghasilkan orang-orang besar ketimbang kondisi-kondisi damai gitu kan. Revolusi Prancis menghasilkan orang-orang besar kayak siapa musuhnya Napoleon gitu kan, atau misalkan Perang Dunia Kedua menghasilkan orang besar kayak misalkan Hitler misalkan. Setuju. Walaupun ininya negatif gitu kan, itu tuh menunjukkan ya bahwa sesuatu yang besar itu selalu berkorelasi dengan harga yang harus dibayar itu dengan mahal gitu. Setuju, tapi tidak semahal nyawa. Oke, cukup nih. Oke. Tapi menurutku Mas Hafiz itu rasis. Aku mau komentar ya, Mas Hafiz itu rasis. Misalkan nyawa buat Mas Hafiz itu selalu berharga itu untuk manusia kan. Artinya sesuatu yang di luar manusia itu misalkan ayam itu Enggak ada pembahasan ayam. Justru karena saya menganggap Mas Ajis nggak fair tuh. apa? Oke. Saya fair ketika mengatakan, ketika Mas Ajis bilang revolusi Prancis itu harus membayar nyawa demi satu kebebasan. Oke. Terus saya bilang saya nggak setuju. Tidak ada sesuatu pun yang seharga nyawa. Ada. Ayam remas tulang lunak satu harga nyawa ayam kan. Tapi kita tidak sedang bicara ayam, kita sedang bicara revolusi Nah, Prancis. di sisi lain aku menganggap Mas Hafiz itu rasis.
menurutku Mas Hafiz itu terlalu manusiawi. Menurutku kemanusiaan itu bermasalah. Ini kita mau bahas yang waktu itu pernah dibahas di sini. Iya. Kita tuh menjadi manusia itu pembahasan nanti lah, itu beda. Oke. Beda case. Beda guys, oke ya untuk next talk ya. Ternyata menurutku sikap kita yang terlalu menghargai nyawa manusia itu muncul melalui doktrinasi Vatikan. Intinya tidak ada sesuatu pun yang sebanding Dengan seharga nyawa manusia. Oke, sampai situ. Oke. Nanti kalau kita bahas tentang kemanusiaan, tentang bagaimana dengan harganya satu nyawa seekor nyamuk Paham. yang kita tepok karena mengganggu kita baca buku, beda lagi nanti. Oke. Kan? Ya, menurutku itu muncul dari kita manusia sebagai manusia yang rasis gitu. Pada yang rasis kita pada sesuatu yang di luar manusia gitu. Itu bukan rasis. Bukan rasis. Ya, terima kasih. Berikutlah adalah Barel Talk edisi kedua.